Ya, pemirsa, selamat siang. Di kesempatan ini saya berada bersama-sama dengan Ibu Dewan yang terhormat, Ibu Desi Balovoe. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Om Peter, dan siapa saja yang menyaksikan video kita. Ya, di kesempatan ini saya akan ngobrol pintar bersama dengan Ibu Desi. Ya, nanti saya ngopi dulu. Ya, silakan Ibu. Menikmati ngopi saja. Dulu. Ya, menikmati. Ya, sambil ngopi ada 1-2 pertanyaan untuk kita sedikit refleksi ya, Ibu. Iya. Dari tahun 2024 sudah mau berakhir dan kita akan memasuki 2025. Sedikit Ibu bisa berbagi sejak kisah di tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun 2025. Kira-kira dinamika yang Ibu lalui, yang Ibu jalani seperti apa? Silahkan Ibu. Baik, yang pertama bahwa saya rasa setiap tahun itu adalah tahun anugerah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa hidup ini ada dinamikanya, ada pasang surutnya, itu pasti. Okay. Tetapi yang jelas bahwa kita harus memastikan diri bahwa dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita selalu akan menjadi pemenang dalam tanda kutip. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam tahun 2024 ini pasti kehidupan kita itu tidak terhitung banyaknya berkat yang kita terima. Tetapi juga bisa jadi ada tantangan. Karena itulah seni dari kehidupan. Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kesulitan, Tuhan kasih keberhasilan, mungkin juga Tuhan kasih kegagalan. Itulah dinamika kehidupan. Secara khusus, saya sebagai politisi melihat tahun 2024 ini adalah tahun politik. Dan kita sudah melalui semua itu dengan selamat. Melalui semua itu dengan selamat. Yang pertama adalah kita melampaui satu proses pemilihan legislatif, juga memilih presiden. Baik kita memilih DPR dari Kabupaten Kupang, provinsi sampai pusat, DPD dan presiden, wakil presiden. Itu sudah kita lalui dengan baik dan kita selamat juga melampaui itu semua. Saya secara khusus tentunya sangat bersyukur karena dalam pemilihan itu saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang. Bahkan untuk kedua kalinya saya memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Kupang dan tahun ini sungguh luar biasa, saya memperoleh 3.500 lebih suara. Periode keberapa? Ini periode yang keempat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai kemenangan saya secara pribadi. Lalu saya bersorak-sorak, saya euforia terhadap itu. Tidak. Justru saya harus melihat itu sebagai sebuah tanggung jawab yang lebih besar lagi yang harus saya upayakan supaya bisa saya memikul tanggung jawab, memikul salib yang dipercayakan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Walaupun di dalam politik ini kita tidak bisa membuat semua orang bertepuk tangan pada kita. Kita tidak bisa membuat semua orang berdiri dan aplaus, mengangkat topi untuk kita. Dalam politik itu adalah seni. Ada yang memeluk kita, ada juga yang menendang kita. Oh gitu? Ya, tapi kan memang tidak bisa semua orang harus memeluk kita, iya kan? Karena kalau hanya memeluk kita, kita akan tertidur dalam buayan bahwa saya dicintai habis-habisan. Dalam politik harus ada yang memeluk, tapi harus ada yang menendang. Dan justru sebagai politisi, tendangan itulah yang menguatkan seorang politisi. Tidak boleh tuh politisi itu dia hanya mendapatkan angin segar. Iya, kenikmatan ketika rakyat memilih kita, lalu kita terbuai habis-habisan. Ingat bahwa ada yang pilih kita, ada yang tidak pilih kita juga. Refleksinya adalah, jangan sampai dia tidak pilih kita, karena memang keluarganya yang dia dukung, kenalannya yang dia dukung, atau bisa jadi karena dia tidak menyukai kita. Nah, bagaimana kita melihat orang yang tidak menyukai kita, itu bukan musuh kita. Tidak boleh kita melihat itu musuh kita. Tetapi kita harus melihat bahwa dialah teman perjalanan kita. Karena kalau kita berjalan nih, kadang-kadang kan mata kita buta. Mana ada lubang, mana ada tempat yang tidak bisa kita berjalan biasa, tapi kita harus melompat. Dan teman seperjuangan, teman seperjalanan kita, ini yang mengingatkan kita. Jadi perbedaan itu sesungguhnya adalah sebuah keindahan. Politisi tidak bisa memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang
ini sebuah tantangan, tidak bisa. Oh gitu. Iya, kita harus melihat itu sebagai sebuah keindahan dan sahabat perjalanan. Ya, saya selalu melihat orang yang berbeda dengan saya, bukan itu adalah musuh saya, itu adalah tantangan bagi saya, tapi justru saya melihat sebagai sahabat perjalanan. Karena kalau orang yang berbeda dengan kita, dia akan mengingatkan kita ketika kita mungkin salah melangkah. Atau kita kelebihan apalah namanya euforia atau kita kelebihan dalam menerjemahkan impian dan keinginan kita. Dia yang mengingatkan kita. Dan karena saya ini dulu mantan aktivis. Saya dulu pertama-tama ya, saya akhirnya tertarik dalam dunia politik. Waktu saya masih bersekolah tuh, saya belajar diri, kita harus akui itu, belajar diri dari OSIS, belajar diri dari pramuka. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Pramuka itu menempa saya menjadi calon pemimpin. Pramuka saya rasakan. Lalu setelah saya kuliah, luar biasa sekali saya ditempa oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI. Lalu saya menjadi pengurus Senat, saya menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Saya menjadi pengurus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI, saya menjadi pengurus KNPI, saya menjadi pengurus PIKI juga. Saya menjadi terlalu banyak organisasi, pemuda Gemit dan sebagainya, terlalu banyak organisasi yang nanti kalau saya sebutkan satu persatu waktu kita tidak cukup. Tetapi ini saya mau mengatakan bahwa saya menjadi politisi melampaui itu. Jadi bukan saya datang lalu saya duduk tiba-tiba ada proses. Tapi ada proses, dan proses itu yang akhirnya membentuk saya untuk melihat perbedaan itu adalah dinamika dan keindahan. Kalau tidak ada itu, maka kita adalah paduan suara, kan satu saja. Kalau paduan suara itu dia menyanyi satu saja lagu. Tapi ingat bahwa di paduan suara sekalipun dia menyanyikan satu lagu, tapi nadanya berbeda. Nadanya berbeda, jenis suaranya berbeda, baru paduan suara itu bisa indah. Nah, itu yang saya lihat. Lalu itu kan legislatif. Kita sudah melampaui itu, kita bersyukur bahwa dalam kasih dan penyertaan Tuhan telah terpilih 35 anggota DPRD. Maka 35 anggota DPRD ini sekali lagi sejati-jatinya mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Harus itu, nomor satu itu. Sejati-jatinya mengabdi untuk kepentingan rakyat, walaupun mungkin cara kita membahasakannya nanti tentu berbeda karena kita fraksi yang berbeda. Lalu yang kedua, di tahun 2024 dinamikanya sangat luar biasa sekali pada saat pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Ya. Dan saya ada di paket paket Korsa, Korinus Mas Neno dan Pak Beki Banfatin, karena memang keputusan partai adalah mendukung paket Korsa. Dan sebagai kader partai, saya ini bukan kader abu-abu, tidak. Saya tidak bisa bermain pada wilayah abu-abu. Abu-abu itu tidak ada orang dalam dunia politik. Abu-abu itu tidak. Itu orang tidak berkarakter. Kalau bagi saya dunia politik, kalau dukung si A, berdiri untuk si A. Sekalipun kita berbeda, sekalipun kita dapat tantangan, nyatakan dirimu, wow, warnamu merah-merah, biru-biru, hijau-hijau, tidak boleh ada warna abu-abu. Ya? Karena kalau warna abu-abu itu bagi saya, kita warna abu-abu, kita hanya mau mengamankan diri kita. Ya, kita mau mengamankan diri kita, karena kita nanti takut. Kalau si A menang, dan sampai saya pumpokir sebagai anggota DPR, si A menang, saya pumpokir anggota DPR tidak lolos ini bupati. Ya bisa jadi saja kan, bisa jadi saja kan. Maka untuk apa saya abu-abu? Saya karakter orang, kalau saya dukung, saya dukung. Sekalipun saya tahu bahwa kalau si A menang, resikonya ini konsekuensi. Lah jadi politisi tidak berani mengambil konsekuensi, mundur saja sebagai politisi. Wow, kan begitu. Politisi itu kan dia harus berani. Lalu kalau bagaimana kita hanya nanti kita duduk di DPR itu, kita akan terjadi banyak perbedaan pandangan. Masing-masing kita akan berjuang anggarannya untuk masuk pada wilayah yang dia wakili. Walaupun nanti kita akan melihat keadilan untuk seluruh wilayah Kabupaten Kupang dalam dapil-dapil yang ada. Tapi pasti kita akan ada perbedaan pandangan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana kalau kita menjadi perbedaan pandangan yang luar biasa dalam pilkada, kita tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi garis partai. Dan saya rasa bahwa seluruh kader PDI Perjuangan tegak lurus untuk mengamankan keputusan DPP.
Ya, kemarin. ya. Dan saya rasa bahwa kalau orang bertanya, Ibu Desi apa sih kelebihan Ibu Desi? Kelebihan Ibu Desi ini adalah karakter saya tidak suka main abu-abu. Saya kalau dukung siapa, saya kerja untuk itu. Resikonya harus saya ambil. Kok politisi masih tidak berani ambil resiko? Politisi itu yang pertama itu adalah keberanian dia. Termasuk berada pada warna apa, jelas warna apa. Karena apa? Pandangan saya adalah bahwa siapapun yang maju untuk menjadi calon pemimpin di Kabupaten Kupang, dia ingin mengabdi untuk wilayah Kabupaten Kupang. Ya. Tidak ada dari kemarin kita punya 5 paket. Tidak ada dalam 5 paket ini untuk dia tidak mengabdi untuk Kabupaten Kupang. Dia sejati-jatinya dia ingin mengabdi untuk Kabupaten Kupang, membawa perubahan, meneruskan, lalu membuat perubahan. Ini 5 paket. Tidak bilang bahwa satu ini dia mau maju karena kepentingan dia untuk A, B, dan C. Tidak. Dia kepentingan itu pasti untuk membangun wilayah Kabupaten Kupang. Masyarakat. Lalu sekarang ketika saya dukung Korsa, Korsa kalah. Apakah dengan demikian saya kalah? Oh tidak. Tidak, saya tidak kalah. Karena Pak Yoslede menang sebagai Bupati Kupang, dia tidak menang untuk segelintir orang. Tidak menang untuk segelintir orang karena saya juga kenal Pak Yos. Lihat ini saya berkawan dengan dia 4 periode. Dan saya kenal Pak Yos itu seperti apa. Sehingga saya tahu ketika dia menang ini, tidak menang untuk segelintir orang. Dia menang untuk seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Menang untuk orang yang memilih dan menang untuk orang yang tidak mendukung dia. Itulah pemimpin yang karakternya harus patut kita dukung. Siapapun kemarin terpilih tentu ingin membangun wilayah Kabupaten Kupang. Sekarang apakah karena saya dukung Korsa, lalu apa Yoslede paketnya Gemoy menang, lalu itu berarti Ibu Desi tidak dukung? Tidak. Kita akan melihat pemerintahan ini, karena saya masih anggota DPR, kita akan melihat pemerintahan ini, kita akan mengawal dengan sebaik-baiknya, supaya apa yang menjadi visi dan misi bisa tertuang dalam APBD. Karena nanti kita akan membahas anggaran bersama-sama, baik DPR dan pemerintah, termasuk Pak Yos dan Ibu Arum, kita akan mengawal supaya visi misinya bisa tertampung, lalu bisa bekerja dengan baik untuk membuat, katakanlah tadi, membuat perubahan untuk wilayah Kabupaten Kupang. Nah kan kita ini mencintai Kabupaten Kupang. Kalau memang ada pemimpinnya ingin membuat perubahan, ingin meloncat untuk membawa kemajuan baik Kabupaten Kupang, tentu kita akan mendukung. Kalau ada sesuatu yang menurut pikiran kritis kami fraksi PDI Perjuangan perlu dikritisi, kita pasti akan mengkritisinya. Tentu untuk kebaikan. Iya, tentu untuk kebaikan. Dan Pak Yos kan dari anggota DPR, ya kan. Kami berjalan bersama, hampir masuk di dalam 4 periode, lalu dia terpilih menjadi DPR provinsi. Jadi dalam dunia politik itu kemarin perbedaan itu adalah dinamika. Itu adalah kompetisi. Dan Tuhan sudah mempercayakan Pak Yos jadi bupati. Ya kita dukung karena itu kehendak Tuhan toh. Ya nanti kita akan berjalan bersama-sama gitu. Tapi minum kopi dulu Pak Om Peter, minum kopinya kan kita kan ngopi. Jadi kita Oke Ibu, sudah sedikit memberikan gambaran tentang perjalanan di tahun 2024. Kita sudah mau memasuki tahun 2025 dan kita akan ada dalam Natal. Sedikit berbagi tentang kita mau menyambut Natal sih. Ya. Pesan untuk masyarakat. Ya, baik. Jadi Natal tahun ini, saya rasa memang tadi saya akan katakan bahwa kita untuk khusus wilayah Kabupaten Kupang, walaupun ini secara Indonesia kan memang kita dalam tahapan yang sama, bahwa tahun 2024 kita dalam dunia bidang pemerintahan, dunia politik, kita sudah melewati 2 tahapan penting ini. Lalu Natal kita masuki dan tahun baru kita masuki. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kupang meninggalkan seluruh perbedaan itu. Meninggalkan bahwa dulu saya dukung DPR-nya si A. Saya dukung DPR-nya si B. Atau saya dukung bupatinya si A. Saya dukung bupatinya si B dan sebagainya. Kita tinggalkan karena musim kompetisi sudah selesai. Sekarang tiba saatnya kita bergandengan tangan untuk bagaimana kita bersama tetap bekerja keras untuk kita
membangun Kabupaten Kupang lebih baik lagi. Saya berharap bahwa tahun 2025 Tuhan anugerahkan kita musim hujan yang cukup baik. Cukup baik, kita berdoa supaya memang musim hujan ini cukup baik bagi kita, airnya cukup melimpah untuk kita bertani, kita menanam, kita giat bekerja, karena memang kan kita harus bekerja baru kita bisa menghidupi diri kita. Memang tidak ada pemerintah, tidak ada DPR yang bisa menanggung kehidupan rakyat, tidak. Dengan kita bekerja sendiri, DPR dan pemerintah hanya memfasilitasi, membuat kemudahan-kemudahan. Karena itu, saya mengajak kita yang paling penting meninggalkan perbedaan, lalu kita bersama-sama terus melangkah maju. Ingat bahwa pasti ada tantangan, tidak ada kehidupan yang tanpa tantangan. Tapi kan tadi saya bilang bahwa kita percaya penjaga Israel kita tidak pernah terlelap. Kalau ada tantangan, kalau ada perbedaan, tetap kita bawa di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Pastikan diri kita masing-masing menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena yang pegang tangan kita bukan siapa-siapa, yang pegang tangan kita adalah Sang Juru Selamat yang akan setia membawa kita melintasi masa-masa tersulit apapun. Karena itu sekali lagi saya ajak kita berkolaborasi, kita bersatu hati untuk bagaimana kita membangun Kabupaten Kupang ke depan. Saya sangat berharap bahwa kita semua ada di barisan itu. Gitu toh Pak Peter, kawan-kawan media, semua kita akan bergandengan tangan. Ibu terakhir. 2024 kita akan akhiri, kita akan masuk 2025, dan Ibu juga dipercayakan oleh masyarakat untuk berada di wakil rakyat dan bersama-sama dengan pemimpin yang baru, dan tentu kita semua akan mendukung. Tapi dalam catatan Ibu, kira-kira untuk Kabupaten Kupang apa yang perlu kita ubah ke depan? Sejauh pengamatan Ibu selama ini untuk ke depan dengan pemimpin yang baru ini. Kan pemimpin yang baru dia sudah ada visi misinya. Yang jelas kan yang terpilih ini Pak Yoslede dan Ibu Arum. Dan dalam visi misinya kan sudah jelas apa yang tertuang. Kita DPR ini kan sebenarnya hanya bagaimana mendukung supaya visi misi bupati dan wakil bupati terpilih itu nanti tertuang dalam RPJMD, lalu tertuang dalam APBD yang akan kita tetapkan bersama. Nah, memang ada banyak hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang saya sebenarnya tidak usah mengulang lagi. Apa yang menjadi apa yang menjadi dasar dari supaya Kabupaten Kupang bisa maju ke depan. Kemarin kan Pak Yoslede sudah mengatakan bahwa akan mengupayakan peningkatan PAD, peningkatan pendapatan PAD, supaya kalau ada peningkatan PAD, roda pemerintahan bisa kita gerakan, pembangunan baik infrastrukturnya bisa kita tingkatkan, baik pembangunan di bidang pertanian dan peternakan yang menjadi andalan kita bisa kita genjot lebih maju lagi. Lalu yang berikut penataan ibu kota juga nanti itu menjadi prioritas dari paket Pak Yoslede dan Ibu Arum Tito Eki. Tentu saya sebagai anggota DPR akan melihat ini sebagai program-program andalan bupati dan wakil bupati terpilih. Sekali lagi kan ini untuk kemajuan Kabupaten Kupang, kami akan mendukungnya. Lalu bagaimana melihat dari ketersediaan anggaran yang ada. Kita nanti akan mendengarkan dalam sidang atau rapat-rapat antara pemerintah dan DPRD bagaimana kiat bupati dan wakil bupati Kupang untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kupang. Nah, kalau itu nanti disampaikan, sekali lagi tentu akan kita dukung, karena kalau ada peningkatan PAD, roda pembangunan ini kan akan berjalan lebih baik. Maka nanti kita tentu nanti setelah dilantik akan duduk pemerintah terpilih, Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih duduk bersama DPR, juga terlebih khusus dengan bersama Badan Anggaran untuk kita melihat potensi-potensi pengembangan apa yang kita miliki untuk menaikkan PAD. Sekali lagi PAD memang kalau dinaikkan rodanya akan bisa berjalan, lalu sekali lagi visi misi Bupati tertuang dalam APBD Kabupaten Kupang. Nah, memang sebagai anggota DPRD tentu saya tetap berkewajiban dan tetap akan berdiri untuk mengawal pemerintahan ini. Lalu bagaimana kita melihat kalau di daerah dapil saya misalnya, saya melihat bahwa
tugas dan tanggung jawab kita fokuskan untuk bagaimana mengangkat, memajukan dunia pertanian, dunia peternakan, karena ini adalah ujung tombak perekonomian di Kabupaten Kupang. Bahkan kota. Ya, bahkan kota, karena kota ini kan dia punya kebutuhan pangan itu besar ambilnya dari wilayah Kabupaten Kupang. Maka bagaimana kita menata ini dengan lebih baik, termasuk juga menata pasar Oisau itu menjadi sentra dari pasar di Kabupaten Kupang, dan pasar-pasar penyangga lainnya di Kabupaten Kupang harus menjadi perhatian dari pemerintah terpilih, supaya ini kita membangun perekonomian tidak saja sentra pasar Oisau, tetapi membangun pasar-pasar, ada pasar Camplong, pasar-pasar daerah lain, pasar Dibaun dan sebagainya, itu menjadi perhatian kita bersama. Lalu kemudian bagaimana kita melihat dunia pertanian kita lebih dimajukan lagi. Memang tantangan terbesar kita adalah penyediaan pupuk bagi petani di wilayah Kabupaten Kupang ini masih sangat menjadi PR bagi kita. Menjadi PR bagi kita karena ini sampai dengan saat ini kan, kalau masyarakat membutuhkan pupuk tidak tepat waktunya, dan ketersediaan ini kalau pupuk bersubsidi apalagi. Nah, ini yang harus kita lihat bersama. Walaupun kita harus sadari bersama bahwa kewenangan pendistribusian pupuk tidak ada pada daerah, tetapi kewenangannya adalah pada pemerintah pusat. Kesadaran masyarakat untuk membentuk kelompok tani supaya kita punya estimasi tentang kebutuhan pupuk itu bisa tercover. Tapi kalau semua masyarakat juga belum ada dalam kelompok tani, maka estimasi pupuk ini baru berdasarkan kelompok-kelompok yang tersedia. Ini adalah PR bagi kita. Saya ingin bahwa kita ke depan bergerak maju untuk apa yang menjadi tanggung jawab, tugas kita bisa kita selesaikan dengan baik. Untuk memajukan dunia pertanian, selain pupuk, bibit, obat-obatan harus tersedia, tapi infrastruktur pertanian itu juga harus mendukung. Infrastruktur pertanian, bendungan, irigasi, dan sebagainya. Bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, supaya bendungan Ragnamo yang sudah ada ini ditingkatkan untuk irigasinya bisa sampai, katakanlah di wilayah Kupang Timur. Membenahi yang ada di Kulendoki itu kan bendungan Ragnamo sudah ada, tapi irigasinya masih menjadi masalah karena air di sana masih jadi rampasan petani pada musim. Itu tugas kita sangat berat karena anggaran yang kita butuhkan sangat besar sekali, karena bendungan Ragnamo sudah ada, tapi irigasi air untuk masuk ke sawah-sawah petani belum. Belum. Dan banyak bendungan yang ada di Kabupaten Kupang yang merupakan tanggung jawab dari Balai Sungai. Tanggung jawab dari Balai Sungai. Saya misalnya sebagai anggota DPR waktu musim hujan berapa tahun? 2 tahun lalu ya, tidak salah, 2 tahun lalu ya. 1 tahun lalu itu banjir dan mematahkan bendungan Oisau. Bendungan Oisau yang ada di Dale. Waktu itu kan kita baru selesai COVID dan sawah tuh kering. Mereka mungkin foto satelit atau lihat dari jalan saja, oh sawahnya hijau, tapi tidak masuk ke dalam bahwa tanah ini terbelah. Saya hadir di Balai Sungai saat itu karena masyarakat ingin menggali merusakkan saluran irigasi. Ini kan aset. Kalau merusakkan aset itu ada hukumannya, dan itu pasti masalah hukum. Maka waktu itu saya bersama beberapa masyarakat saya hadir di Balai Sungai. Dan saya bilang, ini saya anggota DPR, Desi Balopoe, membawa masyarakat, dan hari ini saya siap ditangkap. Saya siap ditangkap oleh aparat penegak hukum, karena saya bersama masyarakat pasti akan merusakkan irigasi ini demi menyelamatkan perut rakyat. Karena mereka belum selesai dari COVID, mereka menerima akibat dari banjir, dan sawah mereka sudah kekeringan air. Kalau hari ini Balai Sungai tidak turun, karena itu kan masyarakat kerja memperbaiki itu pakai daun gawang dan sebagainya. Kalau Balai Sungai tidak turun hari ini, sudah pasti saya akan ditangkap polisi. Karena saya bersama masyarakat akan merusakkan demi masyarakat, dan kami semua pasti akan ditangkap. Bersyukur di sana saya meneteskan air mata demi, karena saya tahu bahwa masyarakat saya dalam kesulitan hidup habis COVID dan berapa tahun tidak panen. Dan bersyukur bahwa dari kedatangan kami di Balai Sungai, tentu bukan saja kami ya, tapi Dinas PU dan seluruh pihak yang waktu itu berjuang untuk bendungan Oisau. Dan hari itu juga bersyukur Balai Sungai turun
Balai Sungai turun dan esoknya mereka merubah pekerjaan dengan sistem teknologi sesuai dengan ilmu yang mereka dapat. Kalau kemarin kan berdasarkan pengalaman masyarakat pakai daun goang. Lalu keesokan harinya Balai Sungai datang dengan bekerja berdasarkan ilmu yang mereka dapatkan, dan lusanya air langsung keluar. Ya, dan mengairi air sampai ke sawah. Hari ini kita lihat bendungan itu sementara dikerjakan dengan anggaran yang sangat besar. Fantastis. Dan memang kita akan terus berjuang untuk masyarakat. Berjuang untuk masyarakat. Dan sekali lagi, kekuatan terbesar saya adalah ketika orang meragukan. Ketika orang bilang, apalah, itu yang tadi saya bilang, peluk dan tendang. Dua kesatuan yang mempersatukan, dan itu kekuatan yang tidak taranya. Dan karena itu, saya juga terus meminta doa dan dukungan dari masyarakat, karena kita tidak bisa bekerja tanpa doa. Kita tidak hanya bisa berdoa tanpa mengaplikasikan doa. Dan karena itu mari terus kita letakkan lilin kecil di dalam hati nurani kita. Karena politisi kadang-kadang bisa hancur kalau lilinnya mati. Tapi karena saya sebagai aktivis gereja, saya besar kalau tidak hidup sebagai aktivis dari organisasi gereja, saya tidak hidup sebagaimana saya sebagai politisi di sini. Sekarang. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan jati diri saya seperti itu. Cerkas. Dunia boleh berubah, tantangan boleh berubah, tapi lilin tetap saya nyalakan sekecil apapun, tetap harus ada di dalam. Itu kekuatan kita. Pak, tapi kok Peterson minum kopi juga. Terima kasih Ibu Desi buat waktunya ngobrol, refleksi sedikit tentang perjalanan di tahun 2024, dan kita akan masuk 2025. Tahun 2025. Terima kasih buat waktunya. Semoga tayangan ini dapat memberikan spirit, inspirasi bagi kita semua. Tentunya untuk kita bergandengan tangan. Ya, untuk Kabupaten Kupang ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Dan satu hal lagi, saya ini kan sebagai aktivis perempuan, saya harus akui bahwa saya senang juga karena ada pemimpin kita dari kaum perempuan, Ibu Arum Titu Eki, Wakil Bupati. Tentu ini akan membawa perubahan untuk bagaimana. Dan ini sejarah. Iya, mengejar. Kita kan perempuan. Sejarah ini berhutang pada peradaban perempuan. Ya, karena budaya patriarki itu membuat hutang kemanusiaan yang sangat besar dan harus dibayar, termasuk Om Peter. Ya, Om Peter harus membawa hutang peradaban pada kami kaum perempuan. Ya toh, lalu bagaimana kita membangun pola pikiran bahwa laki-laki dan perempuan duduk sejajar untuk membangun dimanapun kita berada. Dan hutang peradaban ini harus dibayar. Saya lihat ada visi misi paket Gemoy, salah satunya adalah bicara tentang kesetaraan perempuan, lalu bicara juga tentang inklusi. Lalu kelompok rentan. Pemberdayaan. Maka ke depan kita tidak boleh melihat lagi kelompok rentan ini dengan hanya kita memberi bantuan, orang cacat kita beri kursi roda, kita beri sembako dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita merubah konsep kita, bahwa mereka tidak hanya membutuhkan bawa kursi roda, tetapi bagaimana mereka membutuhkan supaya duduk sejajar dengan kita. Bahwa mereka juga berhak untuk duduk bersama dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan. Ini yang saya mau, supaya ke depan bersama-sama kita akan berjuang supaya kelompok rentan ini suaranya bisa didengar. Kita duduk sama-sama untuk suaranya bisa didengar dan mereka tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan. Nah, ini saya sangat berharap itu Pak Victor kita dukung supaya apa yang kita harapkan nih, memang ini yang saya omong nih besar-besar seluruh tanggung jawab, tapi mimpi, visi ke depan sehingga bisa kita optimalkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Pak Victor. Buat Pak Peter, salam Natal dan selamat tahun baru untuk keluarga. Thank you. Demikian ngopi saya bersama dengan Ibu Dewan, Ibu Desi.